Selamat pagi anak-anak berkah dalam. Bagaimana kabarnya pagi ini? Puji Tuhan, semangat. Salam sehat, salam semangat. Semoga kita bahagia. Kita bertemu kembali dalam renungan APP yang ke-6 bersama Bu Lucy. Hari ini Jumat tanggal 26 Maret, APP yang ke-6. Mari kita siapkan hati, pikiran kita agar kita bisa mengikuti renungan ini dengan baik. Mari kita ikuti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa. Kami mengucap syukur atas hari baru yang boleh kami nikmati. Dan terima kasih telah menyertai sepanjang istirahat malam kami. Berkati dan lindungi kami dalam sepanjang hari ini. Doa ini kami mohon dengan pengantaran Kristus penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengarkan kutipan Injil pada hari ini yang diambil dari Yohanes bab 10 ayat 37. Jikalau aku tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam kutipan Injil di atas sebenarnya mengutip kalimat yang diucapkan oleh Yesus sendiri. Bangsa Yahudi yang saat itu banyak yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Putra Allah. Kita sudah mendengar tentang orang Farisi dan ahli Taurat. Siapakah orang Farisi itu? Orang Farisi itu boleh dikatakan pemimpin spiritual Yahudi, sedangkan ahli Taurat adalah para pakar dalam hukum Taurat. Hukum Taurat itu hukum bangsa Yahudi yang menerangkan bahwa Taurat itu sendiri bagi agama Yahudi. Mereka mempunyai kedudukan sangat tinggi. Sikap orang Farisi atau ahli Taurat terhadap Yesus selalu mencari kelemahannya, mencari kekurangan Yesus, mencari kesalahannya. Mereka sirik dan berusaha menjatuhkan Yesus. Contohnya ketika Yesus menyembuhkan orang sakit di hari Sabat, mereka mengatakan dan merasa bahwa perbuatan Yesus itu melanggar hukum Taurat. Yesus tidak dipercaya bahwa dirinya sebagai anak Allah. Orang Yahudi menolak kehadiran Yesus. Mereka berusaha menjatuhkan Yesus ke dalam hukuman. Pokoknya mereka selalu berusaha mencari kelemahan dan sering memberikan pertanyaan-pertanyaan agar Yesus tidak bisa menjawab karena memang mereka berusaha menjebak. Namun Yesus selalu bisa menjawab dan membuat mereka bertambah membencinya. Sikap Yesus selalu dikritik oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Dengan tindakan seperti itu, Yesus tetap mewartakan kerajaan Allah. Dengan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, karena Yesus sebenarnya melakukan kehendak Bapanya, seperti kutipan dalam Injil tadi. Inilah pembelaan Yesus terhadap dirinya. Yesus merasa tidak direndahkan. Marilah kita bersama-sama mendoakan doa ajaran Tuhan kita Yesus Kristus dengan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Membangun niat. Setelah anak-anak mengikuti renungan ini, mari kita membuat niat untuk diri kita sendiri. Saya tidak akan marah apabila mendapat kritik dan saran dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita ambil sikap doa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas teladan yang telah Engkau berikan kepada kami. Semoga dalam kehidupan kami bisa menerima kritik dan saran dari orang lain, sehingga kami pantas menjadi putra-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tugas anak-anak untuk renungan APP yang ke-6 ini, Bu Lucy tidak memberikan tugas seperti sebelumnya, membuat ini, membuat itu. Tetapi Bu Lucy pengen anak-anak membuktikan bahwa aku punya sikap, punya perubahan di dalam hidup seperti yang ada di dalam niat tadi. Saya tidak akan marah bila mendapatkan kritikan dari orang-orang yang ada di sekitarku. Tugasnya adalah silahkan anak-anak setiap harinya bila mendapatkan kritikan dari orang lain, anak-anak tidak usah marah. Baik itu kritikan dari ibu, bapak, kakak, adik, ataupun guru, karena kritikan itu sifatnya adalah membangun. Laksanakan apa yang menjadi pesan, apa yang menjadi kritik dan saran, karena semua itu akan membuat anak-anak berubah dan berbuah di dalam hidup. Seperti tema kita APP tahun ini adalah bertumbuh dalam Kristus, berbuah dalam hidup. Demikian tugas anak-anak untuk renungan APP pada pertemuan.